Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKI Samanhudi tanggal 9 Agustus 2020. Apa kabar adik-adik? Ketemu lagi dengan Kak Dewi, Kak Adit, dan Kak Dianda. Nah, adik-adik, hari ini hari apa ya? Ada yang ingat nggak? Harus ingat dong, karena kan adik-adik udah siap-siap nih mau sekolah minggu. Hari apa? Betul, hari Minggu. Hari Minggu harinya apa? Harinya Tuhan. Tapi Kak Diana, harinya Tuhan cuma hari Minggu aja? Enggak dong. Enggak dong, hari apa aja Kak? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti semua hari harinya Tuhan. Yuk adik-adik, kita siap-siap, kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Ayo Kak Adit. Benar sekali adik-adik, setiap hari harinya Tuhan, bukan cuma hari Minggu. Nah, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita hari ini, yuk kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Adik-adik ikutin Kak Dewi ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersekolah minggu lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu menyertai kami. Sebentar lagi kami mau melanjutkan sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan, dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik tentunya udah pada masuk sekolah kan ya? Walaupun sekolahnya masih lewat online, masih lewat laptop, masih lewat HP, tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Harus percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai adik-adik. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Jadi harus tetap semangat. Yuk adik-adik, kita mau kembali memuji Tuhan.
kita mau angkat pujian Jalan Serta Yesus. Adik-adik tahu kan lagunya? Yuk, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama. Ayo Kak Adik. Adik-adik udah pada capek? Belum dong ya, adik-adik harus tetap semangat. Nah adik-adik, siapa yang tahu tema hari ini apa? Ya benar sekali, tema hari ini adalah Allah menampakkan diri di Gunung Sinai. Kok bisa Allah menampakkan diri di gunung? Bisa dong, karena Allah bisa ada di mana-mana. Bisa ada di gunung, bisa di mana lagi Kak? Di sungai. Di sungai, di mana lagi Kak Adit? Di laut. Di laut, di udara ada nggak? Ada. Ada, di bawah laut? Ada. Ada. Allah ada di mana-mana. Yuk adik-adik, kita sekarang mau angkat pujian lagi, kita mau nyanyi lagu Kudaki-daki. Adik-adik udah pada tahu dong? Iya, nah mungkin kalau adik-adik balita yang belum tahu, gak apa-apa, adik-adik bisa belajar lagu ini ya. Nanti mama papa akan membantu adik-adik untuk bernyanyi lagu ini. Yuk kita nyanyi sama-sama, ayo Kak. Terbang
sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik ikutin Kak Dewi ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah bernyanyi, memuji Tuhan, dan bersuka cita. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar dapat mendengarkan dengan baik, dan juga supaya dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak mau cerita tentang Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Sebelum kita dengarkan cerita, kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memelihara dan menjaga kami setiap saat. Tuhan, ajar kami untuk selalu setia dan taat kepada Engkau, Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita. Berikan kami hikmat, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cerita hari ini diambil dari Alkitab. Dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, boleh dibuka ya Alkitabnya. Dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Adik-adik, siapa yang pernah lihat gunung? Siapa yang udah pernah lihat gunung? Pasti pernah ya. Siapa yang pernah naik ke atas gunung yang tinggi? Wah, pasti adik-adik udah pernah naik ke atas gunung yang tinggi. Apalagi adik-adik yang udah kelas 1 sampai kelas 3 ya. Pasti udah. Nah, bangsa Israel adik-adik, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka kemudian melewati Laut Tebrau. Setelah mereka melewati Laut Tebrau, mereka kemudian berjalan lagi, dipimpin oleh Bapak Musa. Bapak Musa memimpin bangsa Israel yang jumlahnya sangat banyak. Bangsa Israel berjalan, dan akhirnya sudah cukup jauh jaraknya. Mereka akhirnya tiba di Gunung Sinai. Di bawah Gunung Sinai itu ada padang gurun. Di sana mereka mendirikan kemah-kemah, tenda-tenda. Setelah mereka mendirikan tenda-tenda, Tuhan memanggil Musa, Bapak Musa, untuk naik ke atas Gunung Sinai. Setelah Musa berada di atas Gunung Sinai, Tuhan berkata kepada Bapak Musa, "Aku sudah memilih dan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jika bangsa Israel sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka bangsa Israel akan menjadi bangsa yang dikasihi Aku, Tuhan." Artinya, Tuhan pengen bangsa Israel itu menjadi bangsa yang taat. Kemudian Musa memberitahukan hal itu kepada tua-tua bangsa Israel, bahwa Tuhan ingin bangsa Israel taat ya dan mendengarkan firman-Nya. Dan kemudian tua-tua bangsa Israel itu memberitahukan kembali kepada seluruh bangsa Israel.
Dan bangsa Israel menjawab kepada Bapa Musa bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan, kata bangsa Israel. Jadi bangsa Israel berjanji kepada Tuhan. Mereka berjanji bahwa mereka akan selalu taat pada perintah Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Bapa Musa, Aku Tuhan akan turun ke atas gunung Sinai dalam awan yang sangat tebal. Bangsa Israel diminta untuk menguduskan dirinya. Mereka, bangsa Israel, harus menjaga dirinya, mengikuti perintah Tuhan, tidak berbuat dosa. Mereka harus berbuat benar, menyukakan hati Tuhan. Dan mereka, bangsa Israel, harus mencuci pakaiannya, katanya. Kemudian menjelang pada hari ketiga, mereka harus bersiap karena Tuhan itu akan turun. Mengapa bangsa Israel harus menguduskan dirinya? Karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, dan Tuhan itu tidak berdosa. Kemudian bangsa Israel taat, mereka mengikuti perintah Tuhan. Dan pada hari yang ketiga, saat terbitnya fajar, tiba-tiba ada guruh, ada kilat, ada awan yang padat sekali turun di atas gunung. Dan kemudian ada bunyi sangkakala yang begitu keras, seperti bunyi trompet tapi begitu keras. Sehingga gemetarlah seluruh bangsa Israel yang ada di perkemahan. Musa kemudian membawa bangsa Israel berdiri di kaki gunung Sinai. Karena bangsa Israel tidak boleh melewati batas yang sudah Tuhan tentukan. Lalu kemudian Tuhan turun di atas gunung itu dalam api. Asapnya membumbung tinggi sekali, seperti asap dari dapur. Dan gunung pun gemetar. Bangsa Israel tetap harus taat. Bangsa Israel tetap tidak boleh melewati batas yang sudah Tuhan tentukan agar mereka selamat. Adik-adik, Tuhan itu begitu menyayangi bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel melakukan firman Tuhan, taat pada perkataan Tuhan. Adik-adik juga bisa menjadi orang yang dikasihi Tuhan, di mana Tuhan berkenan dengan taat melakukan firman Tuhan. Orang yang taat melakukan firman Tuhan akan selalu dijaga Tuhan dan selamat. Taat itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan adik-adik sendiri. Saat adik-adik misalnya diminta belajar oleh mama, papa, adik-adik, ayo jangan lupa belajar ya. Itu untuk siapa? Untuk adik-adik sendiri. Supaya adik-adik menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, pandai. Ya. Kemudian kalau adik-adik yang masih kecil-kecil tuh, yang balita ya, adik-adik kelas balita, oh itu pasti tuh mama sering bilang, ayo jangan, harus tidur siang. Kenapa? Karena supaya badannya sehat, supaya kuat. Nah, itu semua untuk kebaikan adik-adik ya, bukan untuk kebaikan papa mama. Papa mama sih cuma bilang, ayo tidur siang, ayo belajar, tapi untuk kebaikan adik-adik semua. Taat pada firman Tuhan, menuruti perkataan dan perintah Tuhan juga sama untuk kebaikan adik-adik. Dan Tuhan senang kalau adik-adik taat. Firman Tuhan yang adik-adik dengar dan pernah tahu harus disimpan di dalam hati dan dilakukan untuk kebaikan adik-adik juga. Dan Tuhan akan selalu tolong dan jaga adik-adik. Seperti lagu ini, firman Tuhan ku dengar. Kita coba ya nyanyi lagu itu ya, pasti adik-adik sudah bisa lagu itu. Firman Tuhan ku dengar,
di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kita nyanyi sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Nah, seperti lagu itu, bahwa kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya. Banyak hal yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Seperti misalnya taat pada orang tua, papa, mama, kakek, nenek, kemudian pada guru, pada orang yang lebih tua. Kemudian kita bisa ikut ibadah sekolah minggu. Kita suka berdoa, mengasihi teman dan orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini ayat hafalannya diambil dari Keluaran 19 ayat 8a. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Gampang ya ayat hafalannya. Kita ulang sekali lagi. Keluaran 19 ayat 8a. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Keluaran 19 ayat 8a. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Sekian cerita hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati adik-adik semua. Jaga kesehatan. Nah adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan adik-adik pada celengan yang sudah adik-adik buat. Atau kalau adik-adik nggak punya celengan, adik-adik boleh titip sama papa-papa. Nah nanti akan diberikan ke gereja. Yuk adik-adik, kita akan mengangkat pujian, Ku Beri Persembahan. Adik-adik, kita mau berdoa. Adik-adik ikutin Kak Dewi ya. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa uang persembahan, tanda syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah dengarkan firman Tuhan kan? Nah, sekarang kita mau bilang nih sama Tuhan Yesus lewat pujian. Kita mau bilang kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kalau kita cinta sama Tuhan Yesus lewat pujian I love you Jesus. Nah, kalau kita sayang sama Tuhan, kalau kita cinta sama Tuhan Yesus, berarti kita bisa dong taat sama Tuhan lewat taat kepada mama papa di rumah. Seperti firman yang tadi kita sudah dengar. Yuk adik-adik, kita mau angkat pujian I love you Jesus. Down
menutup ibadah kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita akan berdoa. Yuk adik-adik, ikutin Kak Dewi ya. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami agar selalu dapat melakukan firman Tuhan setiap hari. Tolong kami agar dapat taat kepada Papa Mama di rumah. Tuhan Yesus, berkati kami di hari-hari ke depan dalam sekolah kami dan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Iya, lompat-lompat di hati ya. Jalan ke bintang. Bintang mana bintang? Dah. Mana suaranya? Suaranya mana? Mana suaranya? Saya 40 ayat 26b berbunyi ya mau puasa
Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, good job. Sekarang Hans ke sini. Sini. Oke, finish. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang semua. Dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang kakak, sayang papa, sayang adik, sayang semua. Dan sayang semua. Dancing ke nomor 3. Maju. Jalan 3 langkah ke nomor 4. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menggalakkan segalanya. Oke. Good. Ayat 40 ayat 26 deh. Ia maha kuasa dan maha kuat. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, yang mustahil baginya. Oh, Ia maha kuasa dan maha kuat. Terima kasih. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ia maha kuasa dan maha kuat. Angkat kaki kanan. Jalan di tempat.
tepuk tangan. Lompat di tempat. Dia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Allah besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Dia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat.